Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Al-Ghafar dari jurusan Agroekoteknologi dengan NIM D1A025011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, filantropi Islam zakat. Yang kedua, filantropi Islam 2, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Yang ketiga, akhlak mahmudah. Yang keempat, akhlak mazmumah. Di sini materi yang pertama yaitu tentang zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang bermakna pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan kebersihan, keberkahan, penyucian jiwa dan harta. Secara istilah, zakat adalah ibadah yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa, serta membawa keberkahan bagi pemberi dan penerima. Dalil tentang zakat. Dalil Al-Qur'annya Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang 8 golongan penerima zakat atau asnaf. Yang ketiga, Quran Surah At-Taubah ayat 71 menegaskan bahwa zakat merupakan ciri orang yang beriman. Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah atau zakat hari-hari muslim. 3 syarat wajib zakat, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga balik dan berakal. Mayoritas ulama mewajibkan zakat atas harta anak atau orang gila. Yang keempat, kepemilikan penuh. Yang kelima, mencapai nisab. Yang keenam, berlalu haul atau 1 tahun hijriah untuk harta tertentu. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Wajib bagi setiap muslim dikeluarkan menjelang Idul Fitri, kurang lebih 2,5 kilo makanan pokok. Tujuannya untuk menyucikan orang berpuasa dan membantu fakir miskin. Yang kedua, zakat mal. Zakat atas harta produktif yang mencapai nisab dan haul. Contohnya, zakat perdagangan untuk barang dagangan, uang tunai, dan aset usaha. Kadarnya 2,5% dari total harta serta dikurangi utang. Yang kedua, zakat hasil pertanian. Nisab kurang lebih 653 kilo hasil panen, 10% jika pengairan alami, 5% jika irigasi buatan. Yang ketiga, zakat peternakan. Contohnya 40 kambing. 1 kambing zakat setelah 1 tahun pengembalaan. Yang keempat, zakat hasil tambang dan rikas. Emas atau perak dari tambang, zakat 2,5% saat ditemukan. Yang kelima, zakat penghasilan atau profesi untuk gaji atau pendapatan rutin. Pegawai, konsultan, profesional wajib jika mencapai nisab kadar 2,5%, dapat dibayar bulanan. Yang kelima, golongan yang berhak menerima zakat asnaf berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60 adalah 8 golongan. Yang pertama, fakir, hampir tidak memiliki harta atau pekerjaan, paling prioritas karena sangat bergantung pada zakat. Yang kedua, miskin, memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi, diidentifikasi melalui data kesejahteraan seperti DTKS atau Susenas. Yang ketiga, amil zakat, petugas resmi yang mengelola zakat atau Basnas atau LAS, berhak menerima zakat sebagai kompensasi tugas mereka. Yang keempat, mualaf, orang baru masuk Islam atau pihak yang diharapkan menjaga stabilitas umat, diberikan untuk memperkokoh keimanan dan harmoni sosial. Yang kelima, riqab, budak yang ingin merdeka, makna modern, korban trafficking, kekerasan atau penindasan. Yang keenam, garim, orang yang berhutang tidak mampu membayar untuk kebutuhan halal, termasuk korban gagal usaha, bencana atau kebutuhan mendesak. Yang ketujuh, fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, dakwah, pendidikan, kemanusiaan, pembangunan masjid, pesantren, dan layanan sosial. Yang ke-8, Ibnu Samil, musafir yang kehabisan bekal, makna modern, pengungsi, mahasiswa rantau dalam darurat, atau korban korban penjalanan akibat konflik. Materi yang kedua yaitu filantropi Islam, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Infak berasal dari akar kata infak, infak, yang bermakna mengeluarkan atau menafkahkan harta secara terminologis. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, infak mencakup pengeluaran wajib maupun sunnah, baik berupa materi maupun non-materi. Menurut Imam Al-Ghazali, infak adalah sarana penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs.
dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan. Dalil infak Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ayat ini menegaskan bahwa infak harus diberikan dari harta yang halal dan baik. Hadis tiada seorang muslim menanam pohon kecuali apa yang dimakan darinya menjadi sedekah. HR Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa infak dan kebaikan tidak selalu berupa harta, tetapi semua amal yang memberi manfaat menjadi sedekah yang bernilai pahala. Sedekah berasal dari kata sid yang berarti kebenaran. Sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Menurut para ulama, beberapa perbedaan infak dan sedekah adalah infak umum mencakup pengeluaran untuk diri sendiri dan orang lain. Sedekah khusus pemberian di jalan Allah dengan mengharap pahala. Yang kedua, keutamaan sedekah. Hadis sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. HR Tirmizi. Sedekah memiliki kekuatan spiritual yang mampu menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, dalil sedekah Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ayat ini menggambarkan besarnya pahala sedekah yang dilipat gandakan hingga 700 kali lipat atau lebih. Yang keempat, bentuk-bentuk sedekah kontemporer. Yang pertama, sedekah jariah digital meliputi beasiswa, pembangunan sumur, layanan kesehatan, dan program sosial online. Yang kedua, sedekah barang layak pakai seperti berbagi baju, barang rumah tangga, dan perlengkapan sekolah. Yang ketiga, sedekah non-materi. Senyum atau tabassum, memberi ilmu yang bermanfaat, menunjukkan jalan, mendengarkan keluh kesah atau support mental, membagikan informasi peluang kerja. Penelitian modern menunjukkan bahwa sedekah non-materi seperti empati dan perhatian dapat meningkatkan hormon kebahagiaan dan menurunkan stres. Wakaf berarti menahan wakaf atau memisahkan harta untuk kemaslahatan umum. Menurut MUI 2002, wakaf adalah penyerahan harta untuk digunakan selamanya atau dalam jangka tertentu demi ibadah dan kesejahteraan. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya. Yang kedua, dasar hukum wakaf. Hadis Umar bin Khattab tentang tanah Khaybar, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. HR Bukhari. Hadis ini menjadikan dasar utama wakaf yang menunjukkan bahwa pokok harta harus tetap sementara manfaatnya diberikan. Yang ketiga, peran wakaf. Dari masa ke masa secara historis, wakaf menjadi fondasi pembangunan peradaban Islam seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan jembatan. Pusat penelitian di berbagai kota besar Islam seperti Baghdad dan Kairo, wakaf pernah menanggung hingga 30% layanan publik. Yang keempat, inovasi wakaf modern. Yang pertama, wakaf uang digunakan untuk modal usaha, beasiswa, dan pembiayaan sosial. Yang kedua, wakaf teknologi dan digital seperti wakaf komputer untuk pesantren, aplikasi UMKM, dan pusat riset. Yang ketiga, wakaf SDGs untuk energi terbarukan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta skema pembangunan berkelanjutan. Wakaf menjadi long term investment dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial. Hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela tanpa imbalan. Hadiah adalah pemberian untuk menunjukkan kasih sayang, menghormati atau mempererat hubungan. Dalil hibah dan hadiah. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hadis tahabbuh. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. HR Bukhari Al-Adab Al-Mufrad. Yang ketiga, hukum dan etika hibah. Hukum asalnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan menjadi wajib bila terkait janji atau nazar, menjadi haram bila bertujuan suap. Orang tua wajib adil dalam hibah kepada anak-anak. HR Bukhari Muslim. Hibah dan hadiah berperan memperkuat solidaritas dan ikatan sosial, menumbuhkan keikhlasan dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu akhlak mahmudah. Pengertian akhlak secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai atau watak bawaan.
Dalam Islam, akhlak merupakan sistem nilai perilaku yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Dr. Muhammad Usman Najati, akhlak adalah keadaan jiwa yang stabil dalam diri seseorang yang melahirkan tindakan secara spontan dinilai baik menurut syariat tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Akhlak Islam memiliki karakteristik khusus yaitu bersumber ilahi. Dasar utama akhlak adalah wahyu Allah. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang B menyeluruh. Menurut Profesor Qais Shihab, akhlak Islam mencakup hubungan dengan Allah, hablum minallah, sama manusia, hablun minan nas, dan lingkungan. Bersifat praktis, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak diterapkan dalam 3 ranah utama. Yang pertama, akhlak kepada Allah, tawaduk, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman. Quran surat Asy-Syu'ara 215. Syukur, bersyukur kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, akhlak kepada sesama amanah. Quran surah An-Nisa ayat 58. Jujur, hadis, hendaklah kalian selalu jujur. HR Muslim. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan, tidak membuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dapat dibentuk. Akhlak bisa ditumbuhkan melalui pendidikan, pembiasaan dan lingkungan positif. Yang kedua, perbedaan akhlak, etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Menurut Magnus Suseno, etika adalah disiplin filosofis yang melakukan refleksi kritis tentang norma tindakan manusia. Ciri etika Islam: yang pertama, bersumber wahyu. Yang kedua, berorientasi ridha Allah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak tanggung jawab. Yang keempat, universal. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Emil Durkheim, moral adalah seperangkat aturan kolektif yang menjaga kohesi masyarakat. Karakteristik moral sosial: 1. Dibentuk masyarakat. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, mengikat dengan sanksi sosial. Yang keempat, menjaga ketertiban. Prinsip moral Islam dalam masyarakat: ta'aruf. Yang kedua, ta'afun. Yang ketiga, adil. Yang keempat, ihsan. Pengertian akhlak mahmudah. Etimologi akhlak yaitu perangai. Mahmudah, terpuji. Terminologi menurut Al-Quran. Quran surat Al-Qalam ayat 4 menunjukkan standar akhlak tertinggi, akhlak Rasulullah. Tafsir Al-Muyassar menyebut akhlak mulia mencakup kejujuran, kasih sayang, keadilan. Menurut hadis, Rasulullah bersabda, mukmin paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. HR Tirmizi Hasan Sahih. Menurut ulama kontemporer Yusuf Al-Qaradawi, akhlak mahmudah perpaduan nilai ilahiyah dan ihsaniyah. Qais Shihab, akhlak harus kontekstual namun tetap berakar pada syariat. Bentuk-bentuk akhlak mahmudah: yang pertama, Islam dan kearifan lokal. Islam sebagai rahmatan lil alamin memiliki kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip menurut Imam Syafi'i, adat bisa menjadikan pertimbangan hukum jika tidak bertentangan dengan nas. Contoh tradisi sekaten peringatan Maulid Nabi. Muslaha mursalah. Menurut Al-Ghazali, tradisi lokal yang membawa kemaslahatan dapat diadopsi. Contoh Pranata Mangsa menentukan zakat pertanian. Yang kedua, Islam dan cinta tanah air. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah." HR Bukhari. Yang pertama, tanggung jawab sosial dan politik. Cinta tanah air berarti menjaga keadilan dan kemaslahatan. Yang kedua, menjaga persatuan negara. Yang ketiga, kontribusi terhadap pembangunan. Cinta tanah air diwujudkan melalui kerja keras dan kontribusi nyata dalam ekonomi, pendidikan, budaya, dan pelayanan sosial. Yang ketiga, Islam dan kepekaan lingkungan. Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Cara membangun akhlak lingkungan: yang pertama, pengelolaan sumber daya. Yang kedua, menjaga kebersihan hati. Yang ketiga, melestarikan flora fauna. Yang keempat, ada akhlak mazmumah.
Akhlak mazmumah adalah sifat dan perilaku tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ia lahir dari jiwa yang tidak disucikan seperti sombong, hasad, riya, dan dendam. Al-Quran melarang mengikuti hawa nafsu, dan Rasulullah SAW mengancam pelaku kesombongan. Bentuk-bentuk akhlak mazmumah yang pertama dalam diri sendiri, malas, putus asa, pesimis, serta merusak diri dengan narkoba dan kamar. Yang kedua terhadap sesama, bohong, menipu, ghibah, mencela, iri, dengki. Rasulullah SAW melarang prasangka buruk, memata-matai, dan dengki. Yang ketiga terhadap Allah, kufur nikmat, riya, putus asa dari rahmatnya. Ibadah harus ikhlas. Yang tiga contoh dalam Al-Quran, sombong atau takabur. Allah membenci orang angkuh. Hasad, tercela karena iri atas karunia orang lain. Riya, amal karena ingin dipuji. Bakhlil, ujub mengikuti hawa nafsu, termasuk sifat membinasakan. Tahtrani. Yang keempat, dampak akhlak mazmumah, spiritual, hati kotor dan jauh dari rahmat Allah. Contoh sosial, memicu konflik, fitnah, perpecahan, hilangnya kepercayaan. Contoh dalam psikologis, stres, cemas, depresi, menurunkan kesejahteraan emosional. Yang kelima, insuk kontemporer. Khamar dan narkoba diharamkan karena merusak akal. Setiap yang memabukkan haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Pergaulan bebas dilarang untuk menjaga kehormatan. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Sebabkan kerusakan moral dan sosial. Korupsi, makan harta batil, khianat, dan suap dilarang. Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Yang keenam, cara membersihkan akhlak mazmumah. Yang pertama, takziyatun nafs, zikir. Yang kedua, bergaul dengan orang salih. Yang ketiga, mengikuti majelis ilmu. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah. Yang kelima, menjaga pandangan, hati, dan lisan agar sifat tercela tidak tumbuh.